Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Junaidi, NIM 1908 1030 1084. Saya Brilian Wera A'la dengan NIM 1908 1030 1094. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Elanovitasari, NIM 1908 1030 1093. Saya Zulfa Saida dengan NIM 1908 1030 1123. Sistem informasi perusahaan. Sistem informasi adalah sistem yang menyediakan informasi manajemen untuk pengambilan keputusan dan menyediakan informasi untuk operasional perusahaan, yang merupakan gabungan antara personel, teknologi informasi, dan prosedur organisasi. Biasanya, perusahaan atau badan usaha memberikan beberapa informasi yang berguna untuk manajemen. Contohnya, perusahaan toko buku mempunyai sistem informasi yang menyediakan informasi harian tentang penjualan buku dan persediaan buku yang tersedia, sehingga pengelola dapat menggunakan informasi tersebut untuk memutuskan buku mana yang paling laris, sehingga mereka bisa yakin bahwa buku tersebut memiliki persediaan yang lebih banyak daripada buku lainnya. Sistem informasi dan perusahaan saling mempengaruhi. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Gambar ini menunjukkan bagaimana sistem perusahaan bekerja. Sistem perusahaan dikenal sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang didasarkan pada modul perangkat lunak yang terintegrasi dan database pusat yang sama. Database merupakan tempat mengumpulkan data dari berbagai divisi dan departemen yang berada di perusahaan, dan dari sejumlah besar bisnis yang ada dalam bagian manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, serta sumber daya manusia. Database mengumpulkan data dari berbagai divisi yang berbeda dalam suatu perusahaan untuk digunakan dalam hampir semua kegiatan bisnis internal perusahaan. Ketika informasi baru dimasukkan oleh satu proses, informasi yang dibuat segera tersedia untuk proses bisnis lainnya. Aplikasinya, ketika ada pemesanan di divisi penjualan, sistem yang terintegrasi dan database yang terpusat akan memverifikasi data kredit pelanggan, jadwal pengiriman, rute pengiriman, dan cadangan item yang diperlukan dari bagian persediaan. Secara otomatis, penjualan dan perakiraan produksi segera diperbarui. Buku besar dan tingkat kas perusahaan secara otomatis diperbarui dengan informasi pendapatan dan biaya dari pesanan. Proses bisnis yang didukung oleh sistem perusahaan. 1. Proses keuangan dan akuntansi, meliputi jurnal umum, utang usaha, piutang usaha, aset tetap, peramalan dan pengelolaan kas, akuntansi biaya produk, akuntansi pusat biaya, akuntansi aset, akuntansi pajak, dan pelaporan keuangan. 2. Proses sumber daya manusia, meliputi administrasi personalia, penggajian, perencanaan dan pengembangan personalia, penelusuran pelamar, manajemen waktu, kompensasi, perencanaan tenaga kerja, dan manajemen kinerja. 3. Proses manufaktur dan produksi, meliputi pengadaan, persediaan, pembelian, pengiriman, perencanaan produksi, penjadwalan produksi, perencanaan kebutuhan material, pengendalian mutu, distribusi, penyelenggaraan transportasi, serta pemeliharaan pabrik dan perlengkapan. 4. Proses penjualan dan pemasaran, meliputi pemrosesan pesanan, penetapan kontrak, konfigurasi produk, penetapan harga, penagihan, pemeriksaan kredit, serta perencanaan penjualan. Perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak perusahaan dibangun berdasarkan ribuan proses bisnis yang jelas yang mencerminkan praktek pelaksanaan terbaik. Perusahaan yang mengimplementasikan perangkat lunak enterprise pertama-tama harus memilih fungsi-fungsi dari sistem yang mereka ingin gunakan dan kemudian memetakan proses mereka terhadap proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak. Perusahaan akan menggunakan tabel konfigurasi yang disediakan oleh pabrikan perangkat lunak untuk menyesuaikan aspek tertentu dalam sistem kepada penerapannya dalam bisnis. Nilai bisnis dari sistem dalam perusahaan.
1. Sistem perusahaan digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi kepada manajer dalam pengambilan keputusan. 2. Berguna untuk menegakkan praktik pelaksanaan standar dan data sehingga setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sama. 3. Sistem perusahaan membantu perusahaan untuk menanggapi permintaan pelanggan dengan cepat karena sistem tersebut mengintegrasikan data pesanan, produksi, dan pengiriman. 4. Sistem perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mencari tahu setiap saat bagaimana unit organisasional dalam bekerja, menentukan produk yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, serta menghitung biaya bagi perusahaan secara keseluruhan. Sistem manajemen adalah kerangka proses dan prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah suatu perusahaan dapat memenuhi standar dan menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan. Sasaran perusahaan dapat berupa memenuhi persyaratan kualitas pelanggan, mematuhi peraturan pemerintah, undang-undang negara bagian atau peraturan pelanggan, dan mencapai tujuan atau tanggung jawab lingkungan. Selanjutnya adalah sistem manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan atau supply chain perusahaan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis dari pengadaan bahan mentah, mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan mendistribusikannya ke pelanggan. Rantai pasokan menjadi penghubung antara pemasok, pabrik, pusat distribusi, toko eceran, dan pelanggan untuk menyediakan produk. Bahan baku, informasi, dan pembayaran mengalir melalui rantai pasokan dua arah. Ini adalah contoh manajemen rantai pasokan dari NEC. Di bagian hulu terdapat pemasok tingkat 3, pemasok tingkat 2, dan pemasok tingkat 1. Di bagian hilir paling atas terdapat kapasitas, tingkat persediaan, jadwal pengiriman, dan syarat pembayaran. Di bagian bawah ada aktivitas pesanan, permintaan retur, permintaan perbaikan dan layanan, juga pembayaran. Aktivitas bagian hulu dari rantai meliputi pemasok perusahaan, pemasok untuk para pemasok, dan proses untuk membina hubungan antara mereka. Sedangkan bagian hilir, berbagai organisasi dan proses untuk mendistribusikan dan mengirimkan produk kepada pelanggan akhir. Selanjutnya adalah sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Mengapa diperlukan sistem informasi pada SCM atau Supply Chain Management? 1. Berbagai inefisiensi dalam rantai pasokan, seperti kurangnya suku cadang, persediaan barang jadi yang berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi terjadi karena informasi yang tidak akurat dan tepat waktu. Jika perusahaan memiliki informasi yang tepat mengenai berapa unit produk yang diinginkan pelanggan, kapan pelanggan menginginkannya, dan kapan akan diproduksi, maka dapat diimplementasikan strategi just in time yang sangat efisien. Kedua, munculnya ketidakpastian, seperti permintaan produk yang tidak pasti, pengiriman yang terlambat dari pemasok, kecacatan bahan mentah, atau gangguan dalam proses produksi. Untuk mengatasi ketidakpastian tersebut, produsen biasanya menyimpan bahan baku atau produk lebih banyak dalam persediaan daripada jumlah yang sebenarnya dibutuhkan. Stok pengaman ini bertindak sebagai penyangga untuk kurangnya fleksibilitas pada rantai pasokan. Ketiga, masalah lain seperti efek bullwhip, yaitu informasi mengenai permintaan produk menyimpang dari biasanya ketika melewati satu entitas ke entitas selanjutnya sepanjang rantai pasokan. Apabila permintaan sedikit mengalami kenaikan, akan memberi dampak yang berbeda-beda antara anggota rantai pasokan. Distributor, produsen, pemasok, pemasok sekunder, pemasok tersier untuk menimbun persediaan sehingga tiap anggota memiliki cadangan. Perubahan tersebut bergejolak di sepanjang rantai, sehingga yang awalnya adalah perubahan kecil dari perencanaan akan berdampak besar, menyebabkan membengkaknya biaya persediaan, produksi, gudang, dan pengiriman. Ini adalah gambar efek bullwhip.
Efek bullwhip ini dapat dikurangi dengan mengurangi ketidakpastian mengenai permintaan dan penawaran ketika seluruh anggota rantai pasokan memiliki informasi yang akurat dan terkini. Seluruh anggota rantai pasokan harus saling berbagi informasi yang dinamis mengenai jumlah persediaan, jadwal, peramalan, dan pengiriman, sehingga akan lebih banyak informasi yang tepat dalam menyesuaikan perencanaan sumber daya, produksi, dan distribusinya. Perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak manajemen rantai pasokan di sini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sistem perencanaan rantai pasokan atau supply chain planning system dan sistem pelaksanaan rantai pasokan atau supply chain execution system. Sistem perencanaan rantai pasokan memungkinkan perusahaan untuk membuat model mengenai rantai pasokan yang telah ada, menghasilkan peramalan produk, dan mengembangkan pengadaan optimal dan rencana manufaktur. Sistem ini sangat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik, seperti menentukan jumlah produksi dalam periode waktu tertentu, menentukan tingkat persediaan, menentukan tempat penyimpanan barang jadi, dan mengidentifikasi jenis transportasi yang tepat untuk pengiriman produk. Sedangkan sistem pelaksanaan rantai pasokan mengelola aliran produk melalui pusat-pusat distribusi dan gudang untuk memastikan bahwa produk tersebut dikirimkan ke lokasi yang tepat dengan cara yang paling efisien. Sistem ini dapat melacak status fisik barang, pengelolaan barang mentah, operasi gudang dan transportasi, dan informasi keuangan yang melibatkan semua pihak. Rantai pasokan global dan internet. Sebelum adanya internet, koordinasi rantai pasokan terhambat oleh kesulitan dalam membuat informasi bergerak. Informasi yang dimaksud seperti pembelian, pengolahan bahan, produksi, hingga distribusi. Kesulitan dalam berbagi informasi dengan rantai pasokan juga dapat terjadi karena masalah eksternal, seperti sistem dari pemasok dan sistem dari distributor. Berikut beberapa permasalahan rantai pasokan global. Yang pertama, bentang jarak geografis. Bentang jarak geografis menyebabkan perbedaan kinerja dari berbagai negara. Yang kedua, regulasi pemerintah luar negeri dan perbedaan budaya. Internet membantu perusahaan mengelola banyak aspek rantai pasokan global, seperti pengadaan, transportasi, komunikasi, keuangan, dan keuangan internasional. Sebagai contoh, industri pakaian saat ini menggunakan web untuk mengelola masalah produksi. Industri pakaian sangat mengandalkan pada perusahaan-perusahaan yang dikontrak di Cina dan negara-negara yang memiliki tingkat upah rendah. Dan masalah yang ketiga, globalisasi telah mendorong alidaya. Alidaya yang dimaksud di sini seperti alidaya manajemen gudang, manajemen transportasi, dan kegiatan operasional terkait penyedia logistik. Model manajemen rantai pasokan dibagi menjadi dua, yaitu model tarik dan model dorong. Model tarik sendiri merupakan proses produksi yang didasari pada permintaan pesanan dari pelanggan. Pesanan dari pelanggan tersebut menentukan kejadian-kejadian yang terjadi pada rantai pasokan. Dan yang kedua, model dorong. Model dorong ini merupakan proses produksi yang didasarkan pada estimasi permintaan produksi dari pelanggan. Jadi, perusahaan membuat produk sesuai estimasi yang nantinya akan diberikan kepada pelanggan. Di bawah ini merupakan gambar yang dapat menjelaskan perbedaan antara kedua model tersebut. Perpindahan rantai pasokan. Internet memungkinkan terjadinya perpindahan dari rantai pasokan berurutan. Hal terpenting, internet dapat menciptakan sistem jaringan saraf tiruan logistik digital di seluruh rantai pasokan. Sistem tersebut menyediakan fungsi komunikasi banyak arah di seluruh perusahaan, jaringan perusahaan, dan ruang pasar internet. Di samping merupakan gambar dari komunikasi dari berbagai arah.
sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management yang biasa disingkat CRM. Manajemen hubungan pelanggan merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan perusahaan dalam mengelola dan menganalisis data pelanggan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan ini mengkombinasikan penerapan proses, strategi, dan kebijakan dalam perusahaan. Implementasi manajemen hubungan pelanggan oleh perusahaan pada saat ini banyak yang menggunakan teknologi informasi. Karena dengan teknologi informasi, perusahaan dapat lebih mudah dalam membuat keterikatan pelanggan. Selain itu, manajemen hubungan pelanggan juga merupakan suatu rangkaian aktivitas sistematis yang terkelola dalam mengambil dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, mengkonsolidasikan, menganalisis, lalu mendistribusikan hasilnya kepada berbagai sistem dan pelanggan. Berdasarkan gambar di samping, ada 3 hal yang merupakan fokus utama yang harus perusahaan lakukan terhadap pelanggan, yaitu promosi, penjualan, dan juga pelayanan. Manajemen hubungan pelanggan memiliki 2 bagian. Yang pertama, modul untuk manajemen hubungan mitra atau Partner Relationship Management yang biasa disingkat PRM, dan yang kedua, modul manajemen hubungan karyawan atau Employee Relationship Management atau yang biasa disingkat ERM. PRM menggunakan sebagian besar dari data, perangkat, dan sistem yang sama seperti manajemen hubungan pelanggan untuk meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dan mitra penjualannya. Sedangkan ERM berkaitan dengan masalah karyawan yang berhubungan erat dengan CRM seperti penentuan tujuan, manajemen kinerja karyawan, kompensasi, dan lain-lain. Kemampuan sistem manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama ada Salesforce Automation. Modul otomatisasi tenaga penjualan atau SFA dalam sistem CRM membantu staf penjualan meningkatkan produktivitas dalam memusatkan pekerjaan penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan. Mereka adalah kandidat yang cocok untuk penjualan dan penyediaan layanan. Sistem CRM menyediakan prospek penjualan dan informasi kontak produk, fungsi konfigurasi produk, dan menghasilkan kutipan penjualan. Perangkat lunak ini dapat mengumpulkan informasi tentang pembelian sebelumnya dan pelanggan tertentu untuk membantu staf penjualan membuat rekomendasi yang dipersonalisasi. Yang kedua adalah layanan pelanggan. Modul layanan pelanggan dalam sistem CRM menyediakan informasi dan alat bantu untuk meningkatkan efisiensi staf pusat panggilan, pusat bantuan, dan pusat dukungan pelanggan. Modul ini juga memiliki kemampuan untuk secara langsung dan mengelola permintaan layanan pelanggan. Salah satu fungsinya adalah saluran telepon yang digunakan untuk membuat janji atau mendapatkan nasihat ketika pelanggan menghubungi nomor telepon standar. Sistem akan mengarahkan panggilan ke staf layanan yang sesuai yang hanya memasukkan informasi tentang pelanggan ke dalam sistem satu kali. Yang ketiga, ada pemasaran. Sistem CRM mendukung aktivitas pemasaran langsung melalui fungsi-fungsi berikut, yaitu memperoleh data tentang pelanggan dan pelanggan potensial, memberikan informasi tentang produk dan layanan, kelayakan untuk pemasaran yang ditargetkan, dan kemampuan untuk mengatur dan melacak surat pemasaran langsung atau surat pos. Di dalam pemasaran ini juga ada cross-selling, yang merupakan pemasaran produk pelengkap kepada pelanggan. Alat CMR juga dapat membantu perusahaan mengelola dan melaksanakan aktivitas pemasaran di semua tingkatan, mulai dari perencanaan hingga menentukan tingkat keberhasilan setiap aktivitas. Alat CMR dapat menetapkan level ke setiap pelanggan berdasarkan nilai dan loyalitas kepada perusahaan, serta memberikan informasi ini untuk membantu pusat panggilan mengarahkan permintaan layanan pelanggan ke agen yang paling mampu melayani kebutuhan pelanggan. CRM operasional dan CRM analitis. CRM operasional mencakup aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan seperti SFA, pusat panggilan, dan dukungan layanan pelanggan, serta alat otomatisasi pemasaran.
CRM Analytics mencangkup aplikasi yang menganalisis data pelanggan yang dihasilkan dengan mengoperasikan aplikasi CRM untuk memberikan informasi guna meningkatkan kinerja bisnis. Output CRM Analytics lainnya merupakan nilai hidup pelanggan didasarkan pada hubungan antara pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan tertentu, biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkan dan melayani pelanggan tersebut, serta perkiraan masa hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Yang kelima, nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif dapat merealisasikan berbagai manfaat, termasuk peningkatan kepuasan pelanggan, biaya pemasaran langsung yang lebih rendah, pemasaran yang lebih efektif, dan biaya akuisisi serta retensi pelanggan yang lebih rendah. Informasi dalam sistem CRM dapat meningkatkan pendapatan penjualan dengan mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan yang membutuhkan pemasaran terfokus dan penjualan tilang. Yang dikarenakan penjualan, layanan, dan pemasaran merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, dengan tingkat kun pelanggan menurun. Kun rate mengukur jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk atau layanan perusahaan. Ini merupakan indikator penting dari pertumbuhan atau penurunan basis pelanggan perusahaan. Aplikasi perusahaan, peluang dan tantangan baru. Banyak perusahaan mengimplementasikan sistem serta sistem untuk manajemen rantai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan. Dikarenakan kedua sistem tersebut merupakan instrumen yang ampuh dalam mencapai keunggulan operasional yang prima dan meningkatkan pengambilan keputusan. Namun, karena sistem tersebut sangat ampuh dalam mengubah cara kerja organisasi, pengimplementasiannya sangat menantang. Beberapa tantangan tersebut akan dibahas secara singkat, sekaligus cara-cara untuk mendapatkan nilai sistem-sistem ini. Tantangan bagi aplikasi perusahaan. Aplikasi CSM dan CRM dalam perusahaan menarik atau berjanji tentang adanya. Yang pertama, kemungkinan penurunan biaya persediaan perusahaan. Kedua, efektivitas waktu pemesanan hingga pengiriman. Ketiga, respon pelanggan yang lebih efisien. Dan yang keempat, profitabilitas produk yang meningkat. Selanjutnya ada konsekuensi dari implementasi aplikasi tersebut, yaitu melibatkan bagian perangkat lunak yang kompleks, sehingga harganya mahal. Yang kedua, biaya implementasi bernilai besar yang mencakup perangkat lunak, database, biaya konsultasi, pelatihan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, memerlukan perubahan dalam lingkup proyek dan penambahan pekerja sebagai penyesuaian. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses implementasi aplikasi. Pertama yaitu membutuhkan perubahan teknologi yang menyeluruh, juga perubahan operasional bisnis. Kedua, para karyawan baru harus menerima fungsi kerja dan tanggung jawab yang baru. Ketiga, membutuhkan pembelajaran organisasional yang baru. Dan yang terakhir, timbul biaya penggantian akibat peralihan data yang tersimpan pada aplikasi sebelumnya. Selanjutnya kita membahas tentang aplikasi perusahaan generasi berikutnya yang baru. Vendor aplikasi perusahaan memberikan lebih banyak nilai dengan lebih fleksibel, yang memungkinkan pemanfaatan aplikasi melalui web, kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem lainnya, menciptakan sebuah enterprise suite atau e-business suite, dan terakhir perubahan dapat menciptakan platform untuk proses bisnis baru. CRM sosial dan intelijen bisnis. Vendor perangkat lunak CRM meningkatkan produk mereka untuk memperoleh keunggulan dari teknologi jejaring sosial. Peningkatan sosial tersebut membantu perusahaan dalam mengidentifikasi gagasan-gagasan baru dengan lebih cepat, meningkatkan produktivitas tim, dan mempererat interaksi dengan pelanggan. Para karyawan berinteraksi dengan pelanggan melalui situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter, yang seringkali dapat menyediakan fungsi layanan pelanggan lebih cepat dan berbiaya murah, ketimbang menggunakan percakapan melalui telepon atau surel. Pelanggan yang merupakan pengguna aktif media sosial semakin menginginkan dan mengharapkan perusahaan untuk memberikan tanggapan atas pernyataan dan keluhan mereka melalui saluran tersebut. Perangkat CRM sosial memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan percakapan pelanggan dan hubungan dari situs jejaring sosial dengan proses CRM. Vendor CRM terkemuka sekarang menawarkan perangkat tersebut untuk menautkan data jejaring sosial ke dalam perangkat lunak CRM-nya.
Dengan memadukan teknologi untuk memantau, menelusuri, dan menganalisis aktivitas media sosial dalam Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, dan situs-situs lainnya. Intinya, pentingnya CRM sosial yaitu 1. Pelanggan diberikan ruang untuk memberikan saran tentang konsep baru dan fitur perubahan. Yang kedua, customer service untuk pelanggan dapat dilakukan lebih cepat. Yang ketiga, perangkat CRM sosial memungkinkan perusahaan memantau, menelusuri, dan menganalisis aktivitas sosial media ke dalam proses. Fungsi dari fitur intelijen bisnis. Yang pertama, yaitu fitur ini memberikan kemudahan perusahaan menghasilkan laporan yang fleksibel. Yang kedua, dapat dilakukan analisis khusus, dashboard interaktif, serta visualisasi data. Dan yang terakhir, fitur ini mampu bekerja dalam perangkat genggam atau mobile. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.